yang hanya berani bersorak di belakang. Dia nampak ada banyak orang itu. Dia nampak? Nampak kan? Siswa yang berani bersorak di belakang, tegak awak di buku, bersorak tarikh saya. Tapi ketika disuruh dia maju ke depan, contoh saya, Bu Nelly, Bunda Nelly menyuruh ke depan untuk membacakan bahaya merokok kan? Kemarin ya tak? Bahaya merokok. Dibuat ini bahaya merokok. Contoh, nomor 1, sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya itu. Dia itu nampak dia. Ya kan? Di belakang ini seolah-olah dia yang paling berani, dia yang paling gagah, dia yang paling keren. Coba disuruh ke depan, langsung mati kutu. Kamu berbeda dengan kebanyakan siswa. Percayalah, kamu yang hadir di sini semuanya berbeda dari kebanyakan siswa. Le percaya tu. Le percaya ke diri awak. Lain. Ada orang tampil ditertawakan orang lain, dia tegak sini, gagah. Itu baru ikut. Ada kawan yang tampil, kamu anggota OSIS, kamu ikut menertawakan orang. Pak Calian, siapa orang? Cak keluar sini OSIS. Orang seperti itu tidak berguna dalam organisasi. Ingat tujuannya tadi, saling memotivasi. Okey, lanjut. Pengambilan keputusan ini sama dengan decision maker tadi ya. Lanjut, pengorganisasian. Seorang pemimpin itu merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi aktivitas tim agar mencapai tujuan yang efisien. Ini pemimpin nih. Mana pemimpin? Harus mengawasi, harus mengkoordinasikan seluruh anggota tim untuk bersama-sama agar mencapai tujuan organisasi. Apa contohnya? Kamu membuat kegiatan futsal, awak sibuk dengan diri awak suram. Orang lain, teman-teman yang lain sibuk bekerja. Kamu melalaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan kamu. Boleh kita seperti itu? Boleh kita seperti itu? Diberi tanggung jawab di bidang konsumsi misalnya. Tapi ketika kegiatan berlangsung, dia menghilang. Pelajaran 2 hari lu tiba konsumsi. Artinya dia tidak melaksanakan tugas. Harus dicatat oleh pemimpin. Akan dicatat, akan dievaluasi dalam proses kinerja. Setiap selesai kegiatan, apapun organisasi kamu, baik itu UKS, Pramuka dan lain-lain, setiap kita selesai kegiatan, pemimpin tugasnya adalah mengawasi kinerja anggota tim. Harus dicatat, harus dievaluasi untuk gunanya perbaikan bagi kita semua di masa yang akan datang. Itu tugas pemimpin, khusus pemimpin ya. Lanjut, mengukur kinerja. Nah, ini yang Pak bilang tadi untuk mengevaluasi kinerja tim. Dan yang terakhir untuk mengelola konflik. Percaya atau tidak, dalam setiap organisasi pasti terjadi yang namanya konflik. Konflik itu hal yang biasa itu. Karena kamu semuanya punya ide, masing-masing kamu punya ide, masing-masing kamu punya imajinasi yang harus dikemukakan, yang harus diperlihatkan. Kalau ide-ide itu banyak, pasti suatu saat akan terjadi bentrokan dan akan terjadi konflik. Tugas kita bersama, bagaimana organisasi kita ini terhindar dari konflik. Caranya kita boleh mengemukakan ide, tapi dengan cara yang benar, yang musyawarah, menghargai pendapat orang lain. Dibuka forum ide A, ide B, ide C, ini saling berdebat satu sama lain, mengemukakan idenya. Tugas pemimpin tadi adalah mengambil
keputusan yang bijak yang disetujui oleh sebagian besar anggota tim. Oke, lanjut. Nah, lalu apa-apa saja gaya kepemimpinan yang ada dalam organisasi yang selama ini kita temui? Yang pertama, ada yang namanya kepemimpinan hei bangun, hei, kau jawab cek ke belakang lo. Ini mereka tadi ya. Ya. Kalau dia lalu aku ancam hukumannya kok. Kalau ada yang terciduk mengantuk-ngantuk ketika bapak bicara, kita kasih hukuman ya. Apa hukumannya? Menyanyi siapa? Oke lah. Pakai mic. Oke. Nanti bapak tunjuk, kita kumpulkan nanti berapa orang yang ngantuk. Terakhir nanti kamu harus menghibur kawan-kawan yang mengantuk juga. Oke, lanjut. Nah, ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter, hanya bertumpu kepada satu suara seorang pemimpin. Jadi pemimpin otoriter ini mengambil keputusan secara tunggal dan memerintah dengan tegas. Siapa yang mengambil keputusan adalah seorang pemimpin. Ketika pemimpin mengatakan A, maka semua anggota harus menjalankan A. Pemimpin mengatakan B, semua harus mengatakan B. Tidak boleh tidak boleh membantah. Itu adalah kepemimpinan otoriter. Dan pemimpinan otoriter ini sedikit memberi ruang untuk partisipasi anggota tim. Jadi kalau anggota tim punya ide, tidak bisa mengungkapkan pendapat. Karena kepemimpinannya otoriter. Dibilang A, Pak sebut A, semuanya harus mengatakan A. Itulah pemimpin otoriter. Apakah dalam organisasi kita tidak boleh menggunakan otoriter? Ada kalanya boleh kita menggunakan kepemimpinan otoriter. Ketika apa contohnya? Ketika sudah kita berada di kegiatan di lapangan, itu boleh kita gunakan otoriter. Tapi kalau ketika berdiskusi, ketika rapat forum, tidak boleh otoriter. Tapi kalau di lapangan, boleh pakai otoriter. Contoh, di lapangan itu saya korlap, ketua korlap. Semuanya pasti mendengarkan ketua korlap. Ketua korlap mengatakan A, kita mulai jam 7. Boleh bantah? Boleh kita bantah? Tidak, karena jam 7 itu juga hasil dari rumusan rapat di forum. Dia hanya melaksanakan tugas ketika di lapangan. Itu otoriter itu? Otoriter itu tidak itu? Ya. Tapi boleh dilaksanakan itu? Boleh saja, tergantung situasi dan kondisi. Nah, yang kedua, kepemimpinan demokratis. Kalau demokratis itu apa itu? Ada yang tahu apa itu demokratis? Tunjuk tangan. Demokratis itu apa? Ya, demokrasi itu apa itu? Sesuatu keputusan berasal demokratis itu adalah sistem kepemimpinan yang dimana keputusan untuk seorang pemimpin diambil dari bawahannya lalu didiskusikan dan telah mengambil satu keputusan yang telah bulat lah. Bagus, tepuk tangan Tuan Zil dulu. Bagus ya, mantap. Jadi kepemimpinan demokratis itu ciri-cirinya adalah setiap keputusan diambil oleh seorang pemimpin berdasarkan hasil keputusan bersama. Beda tak dengan otoriter tadi? Beda. Jadi kepemimpinan yang paling ideal itu adalah kepemimpinan demokratis. Apapun organisasi kamu wajib hukumnya menerapkan kepemimpinan demokratis. Apakah boleh seorang pemimpin itu dia memiliki sifat egois? Tentu tidak boleh. Kalau egoisnya dan setuju orang banyak ada. Misalnya menjalankan surat.
Tidak. Maka dari itu kita bukalah forum, di sanalah kita demokrasi, kita cari solusi secara bersama-sama. Satu. Oke, satu tuh. Dah, siap nanti. Pak cari 5 sampai 10 orang. Tolak cik. Oke, lanjut. Yang kedua, yang ketiga, kepemimpinan transformasional. Apa artinya? Memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kita mentransformasi tim kita. Jadi, kalau kepemimpinan transformasi ini, kita selalu memacu tim atau organisasi kita untuk berbuat yang lebih baik. Jadi ada progres naik ke atas, tidak turun ke bawah dong. Kepemimpinan ini juga wajib diterapkan. Contoh, tahun lalu kepemimpinannya bergerak naik, dia menggunakan transformasional. Tahun kini kiranya bergerak turun, banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dilakukannya. Berarti tidak transformasional. Kita harus, seorang pemimpin itu juga harus memotivasi, juga harus menuntun seluruh anggota tim untuk bergerak maju. Oke ya, setuju? Setuju. Oke, lanjut. Nah, ini apa tantangan yang ada di dalam kepemimpinan? Apa saja nanti tantangan yang akan kamu hadapi ketika kamu masuk organisasi ini? Pak gambarkan hari ini supaya nanti kamu tahu dan bagaimana cara untuk mengelola konflik. Yang pertama, tantangan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki etika komunikasi yang baik. Apa contoh baik itu? Contoh, ketika kamu menyuruh seseorang, si A, ambian galih dicek. Yang kedua, si A, tolongan awak ambian galih dicek. Nama yang lebih rancak bunyinya, nama satu atau nama dua? Nama dua. Karena dia pakai kata tolong. Itu adalah komunikasi dalam berorganisasi yang baik. Jadi ketika kita masuk dalam organisasi, pastikan cara berkomunikasi kita jalankan dengan baik dan benar. Nah, jadi nanti kalau komunikasi yang ada dalam organisasi kita tidak jalan, contoh, apa contoh organisasi itu siapa? Enggak. Contoh, bagaimana kalau organisasi duduk, tapi duduk siap istirahat tadi. Semuanya duduk istirahat, tidak duduk siap saja sepanjang apa ngecek. Yo, iya nak. Duduk siap apa duduk siap? Oke, lanjut. Nah, kalau komunikasi dalam organisasi kita tidak jalan, maka terjadilah yang namanya salah paham. Terjadilah yang namanya salah tafsir. Bagaimana yang dimaksud salah paham itu? Pemimpin kita mengatakan A, tujuannya juga baik A, tetapi cara dia menyampaikan pendapat atau menyampaikan solusi tadi tidak benar, maka salah ambilnya oleh anggota tim, terjadilah konflik komunikasi. Nak pemimpin ke bawahan sudah, rekan kerja sesama rekan kerja juga seperti itu, antar divisi juga seperti itu. Ada berapa divisi dalam mesin ini? Segmen, ada berapa bidang dalam mesin ini? Ada 9. Antar bidang satu dengan bidang 2, cara komunikasinya tidak baik, tidak jalan, maka juga bisa terjadi konflik. Maka solusinya adalah perbaiki cara kita berkomunikasi baik dengan sesama rekan kerja, dengan bawahan, dengan pimpinan, dan juga semua rekan kerja dalam organisasi. Perbaiki itu, baik cara komunikasi awak itu yang rancak didengar. Bisa? Bisa ini? Boleh awak mengecek? Woi, tolong biar tu cia.
Boleh hak ngecek begitu? Tidak boleh sama sekali dalam organisasi. Contoh, rasul kawak dulu. Coba rasakan ke diri kamu sendiri dulu. Kalau ada apa kalau minta tolong kawak ada pak mengecek. Ambil speaker aja. Ada pak mau dihitung ngecek. Kau mau murid apa? Kau sebenarnya pak bisa sama itu. Tapi bapak tidak melakukan seperti itu. Selalu dimulai dengan kata tolong pak ibu ni dulu. Azil, kemarin Azil. Tolong pak cik ambil itu, ya begitu nak. Ya begitu. Ikhlas tak awak menolong pak? Ikhlas. Ikhlas. Karena cara penyampaian minta tolongnya dengan cara yang benar. Cibo pak minta tolong. Perhat, tolong ambil speaker tu apa kau ni lah. Bahan dalam hati orang. Iya pak awak jalankan. Okey kita jalankan mengambil speaker tadi, tapi dengan hati yang tidak senang, kurang senang kita mendengar. Bakal begitu pak Encik. Agak mendongkol sedikit. Itu manusiawi, itu lumrah. Jadi ketika kamu sudah melaksanakan LDK, Pak Rezi sampaikan hal seperti ini, jangan terulang lagi kamu di dalam organisasi. Oke ya, setuju? Nah, yang kedua ini yang kedua konflik ya, ini sama dengan komunikasi tadi. Jadi satu organisasi harus bisa atau harus mampu untuk mengelola konflik. Contoh, lalu kan, ya lalu kan, lah dua tu. Kau yang lelaki kau, lalu tadi kan, tidak ada bukunya, ada buku. Lalu tadi, tidak. Okey, awak surang barunya. Dia mencari kawan tadi, tunjuknya Pak, itu Pak aja. Lalu Pak. Ya bagus, cari kawan cerai. Cari kawan cerai. Nama aku yang lalu aku sampai ke Pak. Duduk lah lo. Ya. Atau enggak? Siapa mau itu? Kalau enggak hilang sudah tegak ke bukunya. Apa lagi hilang? Oke, lanjut. Kita di sini bersenang-senang dengarkan materi dari Bapak dengan hati yang gembira. Insyaallah. Kalau dengan hati yang gembira, dengan hati yang ikhlas, apa yang Pak sampaikan ini akan mengubah karakter kamu masing-masing. Kita tidak lagi menjadi siswa yang biasa. Kita harus menjadi siswa yang luar biasa, yang menjadi contoh bagi siswa lain. Nah, apa itu? Pino. Galui gitu. Nah, oke lanjut. Yang terakhir ada tantangannya adalah kepemimpinan yang adaptif. Ini sudah Pak bilang tadi ya, organisasi ini harus bergerak naik. Jangan sampai di tahun lalu contoh, tahun lalu punya kegiatannya 5, namun tahun ini kegiatannya hanya 2. Jadi progresnya menurun, inovasinya menurun. Pelaksanaan idenya juga menurun. Kalau bisa samu atau indah dinaikan. Itulah kepemimpinan yang adaptif dan inovatif. Terus berubah, terus beranjak naik. Dan seorang pemimpin juga harus menjadikan anggotanya selalu untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Lalu nak. Yo lalu tadi kau. Oke 2 ya, Belva 2. Sudah 2. Ya. Apa mencari 5 sampai 10. Oke, lanjut. Nah. Baik. Lalu setelah mendengarkan materi kepemimpinan dari Pak tadi, timbullah pertanyaan. Apakah seorang pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Apa jawabannya? Dibentuk. Yakin dibentuk? Kenapa kepemimpinan itu bukan dilahirkan, melainkan dibentuk? Apa alasannya? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ada yang bisa jawab?
Ya, yang lain Nasrin Nazil ada. Coba yang lain. Kenapa pemimpin Banyak itu pela. dibentuk? Dia tidak dilahirkan. Roy, Apa lah. alasannya? Pasti waktu punya alasan. Di Kapandu, di dalam kepala kita ini sudah ada jawaban ini. Tapi mulut kita ini belum sinkron dengan kepala kita. Coba itu dilatih. Ada yang bisa? Kenapa seorang pemimpin itu dilahirkan bukan seorang dibentuk? Ada yang bisa? Boleh. Baik, Tahan lah, dijawab. awak magarah yo. Kenapa seorang pemimpin itu dibentuk? Karena seorang pemimpin itu dipilih berdasarkan keputusan dari rakyatnya sendiri. Pemimpin tidak bisa maju sendiri dan anggota-anggotanya lah yang bisa menunjuk salah satu seseorang untuk menjadi pemimpin. Tepuk tangan juga. Ada lagi yang lain? Kata Azil tadi katanya pemimpin itu tidak ada dilahirkan Pak, karena pemimpin itu dipilih dan ditunjuk. Jadi harus dibentuk, tidak dilahirkan, ya dah. Nah, ada lain? Ada jawaban yang lain? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, apakah seorang pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Ini jawabannya. Leaders are made, not born. Seorang pemimpin adalah dibentuk, bukan dilahirkan. Coba lihat dua tokoh ini. Yang di atas itu siapa itu? Siapa Jokowi itu? Presiden. Lah tiga. 1, 2, 3. Ya. Agung. Ikut ya. Agung. Saya namanya itu Agung ya. Coba lihat tokoh di atas itu siapa? Insinyur Haji Jokowi Dodo adalah seorang presiden Indonesia. Menjabat dari tahun berapa? 2014 sampai 24. Berarti pada tahun yang menjabat 10 tahun atau 2 periode. Pertanyaannya, apakah Presiden Jokowi ini menjadi presiden? Dia dilahirkan langsung menjadi seorang presiden? Ya. Apakah bisa kita lahir di dunia ini langsung kita tunjuk anak kita ini, kamu akan jadi presiden ya nanti? Bisa seperti itu? Tidak. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin itu harus dibentuk, dimulai dari diri kita sendiri. Presiden dipilih dan ditunjuk oleh seluruh rakyat Indonesia. Presiden Jokowi ini dia mulainya bukan hanya langsung naik jadi presiden, bukan. Tapi dari bawah. Dari dulu wali kota, setelah wali kota naik ke jadi gubernur. Setelah naik jadi gubernur baru menjadi presiden. Jadi bertahap. Begitu juga kamu menjadi seorang pemimpin. Step by step harus punya progres. Jadi Bapak tantang kamu semua, coba buat progres di buku harian kamu. Dua buku harian. Ada yang punya buku harian? Ada yang punya buku harian di tangan? 1, 2, bagus. 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang punya buku harian. Pasti catatlah satu kegiatan situ nak, Nizi. Dicatat kan? Tiara. Apa sendiri juga punya buku harian. Buku itu tadi Pak bawa kamar-kamar. Contoh, untuk sebulan ke buku proporsi dia tadi. Itu dulu. Jatuh mah. Nah, coba kalau kamu punya buku harian, buat progresnya. Dalam sebulan ke depan, apa yang harus kamu lakukan? Minggu pertama, kinerja awak atau kegiatan awak itu ikut. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Apakah kamu bisa melaksanakan seluruh kegiatan yang kamu buat itu yang namanya progres. Nah, ini seperti presiden kita juga. Nah, yang di bawah itu siapa tokohnya itu? Saya tidak tahu juga tokoh yang bawah itu. Ada yang tidak tahu? Semuanya pasti tahu ya. Namanya Cristiano Ronaldo. Apakah Ronaldo itu juga seorang pemimpin? Ya atau tidak?
Sekolah. Iya. Coba lihat ini. Doa. Ini ban kapten. Kalau di sepak bola ini ban kapten. Kapten itu pemimpin itu enggak tuh? Kapten juga disebut seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu banyak kata-katanya. Ada kapten, ada ketua, ada pimpinan, ada leader, ada CEO. Apa lagi? Ada ketua. Benar mengalah terus kok. Ada koordinator, ada kepala, direktur, Mengalah leader dan lain-lain. Itu semuanya adalah pemimpin. Kalau awak di OSIS apa namanya? Ketua. Kalau di UKS apa namanya? Ketua. Kalau di Pramuka? Pratama. Kalau di Forum Muslimah? Ketua. Semuanya sama-sama leader. Semuanya sama-sama pemimpin. Kalau pemimpin di kabupaten apa namanya? Pemimpin di provinsi apa namanya? Kalau Indonesia? Sampai kalau kau. Ya, jadi seperti itu. Kalau di sekolah, kepala ya, itu juga masuk pemimpin. Jadi ada banyak penyebutan pemimpin. Nah, bagaimana dengan Ronaldo? Dia adalah seorang kapten. Apakah Ronaldo ini dilahirkan oleh seorang ibunya, lalu ditunjuk oleh ibunya, kamu nanti akan jadi pemimpin timnas? Apakah seperti itu? Tidak. Di sana ada usaha. Di sana ada usaha, di sana ada kerja, di sana ada doa untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi jawabannya adalah ini. Leaders are made, not born. Camkan itu. Tidak ada pemimpin itu yang dilahirkan. Pemimpin itu dilatih dan dibentuk, dibina. Contoh awak gini kok. Contoh kamu semua hari ini semuanya dibina, semuanya dibentuk, dibentuk gitu. Iya lah, iya kan? Tadi malam kita sudah melaksanakan jurid. Ada mentalnya di sana, ada pengetahuan umumnya di sana, ada agamanya di sana, ada budaya alami dan kampaunya di sana. Itu semuanya untuk melatih mental kamu menjadi seorang pemimpin. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan benar? Dan hari ini kita laksanakan materi untuk menjadi seorang pemimpin. Yakinlah, Namar. kamu semuanya yang hadir hari ini Kemarin akan menjadi seorang pemimpin. Yakinlah. Ini awak kali 2 baru nak, kali 1 baru. Tahun depan bisa jadi pemimpin kepala seksi. Bapak sampaikan. Setelah ini ada tugas kelompok untuk kita diskusikan. Jadi di sini ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok. Spidol kita ada 6 juga, pas. Nah, jadi kamu berkumpul per kelompok masing-masing untuk mendiskusikan. Ada 5 masalah yang Bapak tuliskan di sini. Yang pertama itu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi masalah-masalah ini harus kamu diskusikan per kelompok masing-masing. Di sana nanti Bapak bagikan karton, 1 kelompok 1 karton, 1 spidol. Diskusikan. Setelah kamu diskusikan, tuliskan di karton itu untuk kamu presentasikan. Paham ini tugasnya? Paham? Ada yang bertanya sampai sini? Baca roman nulisnya. Boleh buat peta-peta, boleh. 1 siko petanya, 2 siko, atau seperti pohon. Daun niko soal 1, daun niko nomor 2 boleh. Atau seperti ranji, seperti apa namanya itu? Mapping juga boleh, tergantung kreasi kamu. Buatkan nama kelompoknya di atas, buat jawabannya di bawah. Bisa? Bisa? Oke, silakan ketua kelompok, silakan mengambil kartonnya masing-masing, ambil 1 karton, ambil 1 spidol, silakan. Tuh yang di sana, silakan diambil. Apa? Tidak perlu soalnya dibuat, langsung jawabannya. Tuh cik, ambil spidol cik. Spidol Febi spidol. Spidol Febi. Lah. Oke, dengarkan. Kelompok 1 kumpulnya di sini. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di ujung.
4 di pojok, 5 di tengah, 6 di ujung sana. Silakan langsung pukul. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Boleh melingkar, boleh hadap-hadapan, bayang cat. Ikut lah kita ikut. Ya, okey. Lah speedo Cara lah. membuatnya tergantung kreativitas Betul, lah. masing-masing. Ingat, jangan takut betul. salah. Kalau salah, kalau maju kamu ko tapi jawaban awak salah, tetap Bapak apresiasi. Dah, silakan bekerja. Waktunya 30 menit. Silakan lihat soalnya ke depan. Kalau dia capek, bagi-bagi soalnya. Bagi-bagi soalnya, satu soal bisa 2 orang. Cari jawabannya. Bagi siapa tukang tulis, itu tugas pemimpin itu. Siapa tukang tulisnya, siapa tukang mencari idenya. Let's go. Nama kelompok dulu, buat di atasnya. Tidak perlu cancak, yang penting ada sudah maunya lah. Kartonnya bebas, apa karton yang tegak ke bawah atau merabah, boleh ayo, terserah. Oke, silakan 30 menit untuk berdiskusi. Nanti habis waktu, siap tidak siap, kita akan konsentrasikan ke depan. Ya, silakan bekerja. Ya.